Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Gustriana, asal sekolah saya dari SMPN 1 Purwakarta. Di sini saya akan membuat video tutorial cara konfigurasi sebuah topologi jaringan. Jadi di sini ada soalnya, yaitu untuk soalnya itu seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita membutuhkan 3 perangkat. Yang pertama ada router board, yang kedua ada hub, yang ketiga ada switch ya. Dan selain itu juga kita membutuhkan 3 kabel. Dan untuk urutan kabelnya seperti berikut. Jadi untuk urutan kabelnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Jadi yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke Winbox kita. Di sini saya udah masuk ke Mikrotik sama ke Mikrotik Hub ya, teman-teman. Jadi langkah pertama kita akan memberi nama terlebih dahulu di Mikrotik. Jadi di sini saya akan memberi nama routing Mikrotik A. Lalu di sini kita akan beri nama untuk hub itu Mikrotik B ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini sudah kita beri nama. Kita akan memberikan IP address. Kita masuk ke IP. Dan untuk di soal itu Mikrotik A kita menggunakan IP 192.200 absen karena absen saya 27, jadi 227. Lalu titik 10.1/24. Lalu untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 2 ya, teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke IP address lagi di bagian hub. Lalu kita tambahkan untuk IP-nya pakai 100 absen ya, teman-teman. 192.127.20.2/24. Dan di sini kita menggunakan VLAN 1 ya, teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke. Ini kita sudah memberikan IP dari masing-masing perangkat. Selanjutnya kita akan masuk ke DHCP client. Kita akan tambahkan. Lalu di sini kita beri address 1 yes. Lalu kita play dan oke. Selanjutnya kita tambahkan juga DHCP client dari hub. Kita tambahkan. Ini kita ganti menjadi address 1 juga ya, teman-teman. Lalu klik apply dan oke. Selanjutnya setelah DHCP client ini kita masih di hub, lalu kita akan masuk ke DHCP server. Lalu kita akan masuk ke DHCP server, kita akan ke DHCP setup. Untuk ini tetap VLAN 1, kita next. Nah, sampai ketemu ini kita akan hapus aja, teman-teman. Kita masukkan 4 kali ya, teman-teman. Lalu kita next. Untuk lifetime-nya kita akan menggunakan 8 jam. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita klik next. Dan di sini sudah berhasil terbuat. Lalu kita akan masuk ke interface. Kita nyalakan VLAN 1. Lalu kita klik checklist yang ini ya, teman-teman. Lalu kita klik 2 kali yang ini. Lalu kita ke wireless. Lalu kita ganti menjadi AP bridge ya, teman-teman. Untuk SSID-nya itu kita ganti. Ini bebas karena di sini kan untuk nama WiFi kita nanti. Kita di sini saya menggunakan nama Rangga UKK ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini sudah terbuat ya, teman-teman. Sudah ada. Lalu untuk kita menambahkan password dari WiFi kita nanti, kita masuk ke security profile. Lalu kita klik 2 kali yang ini. Nah, di sini kita mode ganti ya, teman-teman, menjadi dynamic cache. Lalu untuk tipenya itu kita menggunakan checklist yang WPA dan WPA PSK ya, teman. Lalu kita klik. Lalu kita klik lalu kita tambahkan password 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya sama juga 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat jaringan wireless dan mengunci jaringan tersebut ya teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke mikrotik A, kita masuk ke firewall ya teman-teman. Kita masuk ke NAT, kita tambahkan. Nah, di sini pakainya NAT, tapi outlet inputnya kita pakai Ether 1 ya teman-teman. Untuk X-nya kita ganti menjadi Masgardo. Lalu kita klik apply dan oke. Begitupun di mikrotik B, kita ke firewall juga, kita kena, lalu kita tambahkan. Untuk out interface kita masih menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita action dan ganti menjadi Masgardo lagi teman-teman. Kita klik apply dan oke. Nah, di sini kita sudah membuat firewall. Lalu kita masuk lagi ke IP, kita masuk lagi ke routing ya, routing OSPF. Nah, untuk di sini kita klik yang network ini di atas, lalu kita tambah, lalu kita samakan IP yang di mikrotik A, karena di sini OSPF mikrotik A, jadi kita IP-nya samakan yang di sini ya teman-teman. 192.227.10.1/24 ya. Oh, kita nggak usah pakai tab. Maaf teman-teman, jadi ujungnya pakai 0 ya. /24. Gini ya teman-teman, lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk gateway-nya di sini. Untuk IP kedua itu kita lihat terlebih dahulu dari DHCP client. Di sini menggunakan 4040 ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 40.40.0/24. Ini 0 karena ini IP buat jaringan ya teman-teman, jadi menggunakan angka 0 bukan angka yang lain. Jadi kita klik apply dan oke. Selanjutnya di hub juga kita tambahkan ASPF, lengkar ke network. Lalu kita tambahkan IP yang sama 192.127.20.0 ya teman-teman /24. Lalu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita samakan juga 40.40.0/24. Lalu kita klik apply dan oke juga. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat OSPF. Lalu kita masih di bagian hub ya teman-teman. Kita masuk ke routers. Nah, untuk di routers ini kita tambahkan, kita tambahkan buat DST addressnya ini kita menggunakan IP address yang ada di mikrotik A ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, 192.227.10.1 ya teman-teman. Kita nggak usah pakai /24. Nah, dan buat gateway-nya kita samakan juga yang di mikrotik A. Kita lihat terlebih dahulu dari DHCP client, dan kita di sini ada 40.40.40.55 ya teman-teman. Jadi kita masukkan 40.40.40.55 ya teman-teman. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita klik apply dan oke teman-teman. Nah, di sini kita tinggal memblokir situs ya teman-teman. Dan untuk cara memblokirnya itu kita akan memblokir dari mikrotik A ya teman-teman. Kita masuk ke IP, kita masuk ke web proxy, lalu kita checklist yang enable sama anonymous ini, sama change on disk juga kita checklist ya teman-teman. Buat portnya itu kita menggunakan 3128. Buat change administratornya itu kita menggunakan nomor absen plus Rangga ini, terus lalu SNKN 1 PWK, lalu sch.id ya teman-teman. Setelah ini kita klik apply, lalu kita masuk ke akses ya teman-teman. Kita tambah, lalu untuk DST hostnya itu kita menggunakan linux.org karena kita akan memblokir situs Linux, jadi kita masukkan linux.org ya teman-teman. Untuk actionnya kita ganti menjadi DNI ya. Lalu selanjutnya kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kita masuk ke firewall, kita masuk ke filter rules, kita tambahkan di sini. Kita tidak usah mengganti di sini ya teman-teman, langsung aja kita ke ini gitu, ke konten. Untuk kontennya itu kita tambahkan linux.org. Selanjutnya kita ke action. Untuk action kita ganti menjadi drop ya teman-teman, dan kita play dan oke. Lalu kita kena, lalu kita tambahkan
Nah, di sini kita ganti menjadi redirect ya teman-teman. Untuk portnya itu kita menggunakan 3128. Lalu untuk generalnya kita ganti menjadi DSNet protokol 6 TCP/IP. Buat DSC portnya kita menggunakan 80.80.80.3128 ya teman-teman. Lalu setelah ini kita klik apply dan oke. Dan setelah semua konfigurasi dari Winbox ini sudah terkonfigurasi, selanjutnya kita akan memindahkan kabel terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang saya pindahkan kabelnya itu cuman kabel PC ke Mikrotik port 2 ya teman-teman, seperti contoh video tersebut. Dan untuk kabel yang dipindahkan yaitu kabel PC ke Mikrotik port 2 ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memindahkan kabel tersebut, dan di sini kita sudah hilang internetnya ya teman-teman. Lalu kita klik ke internetnya, lalu kita ke network ini, lalu kita ke masuk ke Change Adapter Option, kita klik Ether 2, lalu kita klik ke Properties, dan untuk kita masuk ke TCP/IP 4, kita masuk ke sini, lalu kita masukkan IP kita ya teman-teman, 192.227.10.2. dan di sini kita klik, lalu kita masukkan lagi 192.227.10.1 ya teman-teman. Untuk DNS nya itu kita menggunakan 8888 ya teman-teman. Lalu kita klik OK, kita close. Dan di sini kita sudah terhubung ke jaringan ya teman-teman. Maaf, di sini hilang lagi. Nah, ini kita sudah berhasil terhubung ke jaringan. Jadi kita akan coba masuk terlebih dahulu ke Google Chrome ya teman-teman, atau kita masuk ke Firefox aja. Kita akan coba masuk ke YouTube, apakah kita connect internet atau tidak ya teman-teman. Kita akan lihat. Dan di sini kita sudah berhasil untuk connect internet ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba cek linux.org ya teman-teman, yang tadi kita blokir ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja. A few moments later. Dan untuk di sini kita sudah berhasil memblokir situs linux.org-nya ya teman-teman. Dan sebelum itu kita akan masuk ke Winbox lagi. Kita akan coba ping IP dari Mikrotik P ya teman-teman. Jadi kita akan kita akan coba ping IP dari Mikrotik P ya teman-teman. Kita akan ping 192.127.20.2. dan di sini kita sudah berhasil mengepingnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ping dari Mikrotik B ke Mikrotik A ya teman-teman. Sebelum itu kita akan pindahkan terlebih dahulu kabel yang tadi kita pindahkan. Lalu kita akan coba ping IP Mikrotik A di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba konekin internet dari HP teman-teman.
Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.